Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bertemu dengan saya Ikhwanul Ikram. Sekarang saya ada di podcast Tepi Jurang. Podcast yang membahas isu-isu tepi jurang gitu. Wow. Sudah bergabung bersama kita ada Mbak Malinda. Bagaimana kabarnya Mbak Malinda? Sehat? Hai, sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Kemudian ada juga Mbak Nisa sama Mas Sigit nih. Bagaimana kabarnya Mbak? Mas? Sehat juga? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Oke, kali ini kita mau membahas ya, Mbak Mas. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Ini ada isu nih, satu artikel kronologi penangkapan 2 auditor BPK yang diduga memeras di Kabupaten Bekasi. Langsung saja saya mau tanya ke Mbak Malinda dulu deh. Apa nih kira-kira penyebab atau akar permasalahannya? Kenapa sih masih ada kasus seperti ini gitu? Ini jujur sangat disayangkan ya Mas. Cuman karena ini masih dalam tahap penyelidikan, jadi belum ada kepastian nih kenapa dia bisa melakukan itu, latar belakangnya apa. Cuman kalau misalkan dari telahan pribadi, saya sendiri itu biasanya dari faktor internal sih ya, yang paling besar biasanya. Kita nggak tahu, mungkin dia punya masalah keuangan atau dia punya utang mungkin di luar yang cukup besar yang harus dibayar cepat gitu, atau bisa aja ya karena emang dia moralnya emang kurang bagus, dan bisa jadi di samping itu juga karena ada kesempatan ya, dia merasa sebagai auditor selama ini dia disegani, dia bisa melakukan apa aja yang dia mau dalam tahap pemeriksaan gitu. Jadi semacam lupa diri dan memanfaatkan kondisi yang ada gitu. Lebih ke personalnya Mbak ya? Ya. Oke, kalau Mbak Anissa sendiri kira-kira dampak dari permasalahan ini kalau tidak dicegah atau diantisipasi dari awal, bagaimana Mbak? Dampaknya kalau misalnya permasalahan ini dari awal kita nggak cegah, itu sangat besar ya Mas, apalagi sekarang sudah terjadi gitu. Yang pertama ada dampak dari eksternal juga. Kalau eksternal ini kepercayaan masyarakat terhadap instansi BPK itu bisa menurun. Tuh. Sedangkan kalau dari internal sendiri kalau kita tidak cegah, itu dampaknya dia bisa menormalisasikan perbuatan ini. Ditakutkannya munculnya oknum-oknum lain yang baru yang berkelakuan sama. Oh, dinormalisasi ya. Kalau dari Mas Sigit sendiri upaya atau rekomendasi dari Mas Sigit lah untuk pencegahan atau antisipasinya gitu dalam penyelesaian kasus BPK ini, apalagi BPK ini kan salah satu instansi yang gaji tertinggi, apa perlu gajinya itu dinaikkan lagi gitu 2 kali lipat? Ya kalau gaji dinaikin ya saya mau Mas ya. Tapi yang penting itu kan gini, kita di BPK itu kan udah seperti sebuah keluarga, jadi sesama keluarga udah sepatutnya kita untuk saling mengingatkan gitu. Dan untuk cara lainnya mungkin di BPK juga mungkin sering ini diadakan kayak seminar atau workshop untuk meningkatkan nilai-nilai dasar ke-BPK-an itu kepada diri karyawan BPK. Juga selain itu juga bisa mungkin memperberat itu hukuman bagi para koruptor atau bisa jadi dihukum mati sekalian itu koruptor. Asik, masih gitu nih kelompok-kelompok hukuman mati ya. Ya garis keras. Garis keras. Oke, kita langsung lanjut ke kasus selanjutnya. Kayak ini ada kasus money laundry nih, nggak tahu laundrynya ini satuan atau kiloan. Judulnya itu tersangka Asabri diduga cuci uang di Bitcoin. Kalau dari Mbak Malinda sendiri, kira-kira penyebab dari masalah ini apa ya? Kenapa bisa terjadi money laundry seperti ini? Ya, untuk yang secara umum ya, seperti yang kita tahu kan pencucian uang itu dilakukan untuk menutupi uang hasil kejahatan ya, biar tidak terdeteksi atau yang haram-haram ini biar terlihat halal gitu kan. Nah, dia udah dapat nih uangnya, dia udah dapat uang hasil kejahatannya. Kira-kira mau gimana ini biar tidak terdeteksi. Jadi kemungkinan dari dianya ya dimasukin ke Bitcoin itu biar tidak gampang terdeteksi. Yang kita tahu kan Bitcoin kan uang fisiknya nggak kelihatan nih, jadi nggak gampang untuk diusut dan diperiksa. Kemudian juga dari sisi pemeriksaan sendiri kayaknya sekarang masih jarang untuk memeriksa sampai ke Bitcoin itu belum ada kerjasamanya atau gimana gitu ya. Dan bisa juga sih dia mungkin sebagai investasi dia udah punya uang biar uangnya lebih naik lagi, kan kita tahu Bitcoin juga lagi menanjak ya kemarin ya ini nilainya. Mau cari untung ya. Cari untung gitu. Kalau dari Mbak Nisa sendiri kira-kira dampak dari permasalahan ini kalau tidak dicegah dari awal atau diantisipasi seperti apa Mbak?
Dampaknya kalau hal ini kita tidak cegah ya, yang pertama kan ini Asabri ya. Asabri itu asuransi sosial ABRI. Asuransinya bisa untuk mungkin saat mereka hari tua atau mereka kecelakaan bagaimana. Nah, kalau misalnya tidak dicegah dan uangnya disalahgunakan, takutnya mereka tidak bisa memanfaatkan uang mereka tersebut. Padahal kan ABRI ini merupakan penjaga negara kita gitu. Jadi hal ini sangat berbahaya sih kalau menurut saya. Sangat berbahaya. Kalau dari Mas Sigit sendiri, rekomendasi dari Mas Sigit mengenai pencegahannya atau penyelesaiannya dan bagaimana peran BPK di dalam itu seperti apa, Mas Sigit? Ya, kalau dari saya mungkin gini ya, BPK mungkin bisa menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait ya, seperti BI, OJK, atau mungkin Bapepti, karena kan mereka ini yang sering memantau transaksi-transaksi atau mungkin nanti ada transaksi yang mencurigakan, mungkin mereka bisa memberi laporan kepada BPK untuk memudahkan BPK melakukan audit terhadap transaksi tersebut. Mungkin itu sih dari saya, Mas. Oh, siap. Oke. Itu isu kedua ya, kita langsung masuk ke isu terakhir ini. Masih panas juga ini, masih dibahas sama netizen. Polemik Formula E, Pemprov DKI Jakarta ungkap 12 fakta, nomor 11 ada dari BPK. Ini masalah hoax nih, Kak. Kira-kira dari Mbak Malinda sendiri, penyebab atau akar masalah kenapa sampai sekarang hoax itu masih ada gitu di media sosial dan media-media lainnya gitu? Kalau dari kasus ini ya, kita kan tahu ya secara, dan ini nih menurut saya udah sangat umum sekali untuk hoax ini, apalagi sekarang itu masyarakat lebih aware dengan proyek-proyek pemerintah gitu kan. Apa yang dilakukan pemerintah itu biasanya menjadi satu fokus dari masyarakat. Nah, melihat kasus ini nih, kita lihat nih bahwa dalam proses pembangunan sirkuitnya sendiri itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kemudian saat kemarin juga kita tahu progresnya juga sempat tidak jelas, dari sisi perencanaan juga sempat bermasalah kan, awalnya mau ditaruh di Monas kok ternyata tiba-tiba malah ke Ancol gitu. Yang hal ini nih jadi memunculkan suatu pertanyaan, jadi masyarakat itu bertanya-tanya, kira-kira ini benar nggak sih proyek ini apa sama seperti kasus-kasus sebelumnya, malah jadi ada kasus korupsi di dalamnya gitu. Oh iya, lebih ke prihatin masyarakat gitu ya. Kalau dari Mbak Nisa sendiri, kira-kira dampak dari permasalahan ini, hoax ini kalau tidak dicegah atau diantisipasi dari awal, bagaimana nih Mbak? Nah, sama seperti yang dijelaskan Mbak Malinda ya, kalau misalnya kita tidak klarifikasi, tidak kita cegah gitu, takutnya masyarakat percaya nih, oh ternyata ada temuan, ya udah sampai di situ masyarakat percaya, oh korupsi, halnya membesar, otomatis merembet kemana-mana ya, banyak hal yang terlibat jadinya jatuhnya, banyak hal yang disalahkan. Padahal kan hoax itu kan belum tentu atau mungkin salah sudah itu nyata. Oh iya. Jadi itu harus diklarifikasi sih sebenarnya kalau hoax itu dibenarkan supaya tidak ada konflik sosial gitu ya. Benar sekali. Iya, siap. Kalau dari Mas Sigit sendiri, rekomendasi dari Mas Sigit mengenai pencegahan atau penyelesaian dan bagaimana peran BPK di dalamnya seperti apa nih, Mas? Ya, karena ini berhubungan dengan anggaran negara ya untuk pembangunan sirkuit, jadi mungkin BPK bisa langsung mengaudit anggaran pembangunan sirkuit tersebut. Apabila nanti ditemukan suatu kesalahan, maka bisa diproses secara hukum, atau bila tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran, maka BPK berhak melakukan semacam klarifikasi gitu loh kepada masyarakat agar berita hoax ini bisa langsung tertepis dan tidak memburuk di tengah masyarakat. Siap, diluruskan ya supaya tidak ada konflik sosial juga sama seperti sebelumnya. Oke, terima kasih kakak-kakak sudah hadir di podcast kita kali ini, podcast Tebis Jurang. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dari podcast kita kali ini, dan karena pembahasan podcast kita ini adalah isu di tepi jurang, jadi segala bentuk risiko yang ada di podcast ini itu ditanggung. Pokoknya aman deh, tapi ditanggungnya sama diri sendiri gitu. Oh nggak ditanggung Mas Ikrom ini? Ditanggung diri sendiri dong. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Sampai jumpa di lain waktu. Saya tutup podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.